Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait tugas asesmen CLO 3.2, di mana kami beranggotakan 3 orang dengan saya Rianta Melinda Safira, rekan saya Ananda Taksya Duyana, dan Fikri Hartanta Sembiring. Baik, di sini selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri Hartanta terkait tugas tersebut. Jadi pertama-tama kita disuruh untuk memilih salah satu dataset dari Kaggle atau UCML yang ukurannya lebih besar daripada kapasitas storage satu sleeve. Jadi saya sudah mengambil data dari Kaggle yaitu Amazon US Customer Review Dataset. Ini tuh 54 giga, tapi yang saya fokuskan itu yang di Health Personal Care yang cuma 2,4 giga. Nah, selanjutnya itu setelah di-download datanya itu bakal dimasukkan ke HDFS menggunakan HDFS, DFS, put. Tapi saya tidak usah mengulangi tahapan tersebut karena sudah di-put. Jadi dari hasil download yang ini, yang zip ini, sudah saya masukkan ke HDFS melalui si name node information-nya. Jadi Blackpool use-nya 5,17 giga dengan live node-nya 2. Nah, ini bisa dilihat kalau datanya sudah masuk ke sini, itu ada user, Fikri, dan di data. Itu 2,6 giga. Untuk lebih lengkapnya, mungkin kita bisa admin report, DFS admin. Nah, jadi ini untuk lebih lengkapnya, live data node-nya ada 2, yaitu sleeve 2 dan sleeve 1 dengan kapasitasnya itu 2,5, yang ini 2,5 juga. Jadi dibagi 2,5 antar node-nya. Seperti itu. Dan setelah itu kita menjalankan code-nya menggunakan data yang sudah kita input ke HDFS tadi yang direktorinya user Fikri data ini. Jadi di sini sudah saya buat program untuk code CLO 3.2, ada klasifikasi dan clustering. Nah, untuk inisialisasi Spark Session-nya itu seperti ini, ada app name-nya coba IPYNB Amazon dengan masternya, master 7077, dan config-nya seperti ini, yang menyambung ke HDFS master 8020 untuk mengambil datanya. Setelah itu file path-nya sama seperti HDFS tadi yang user Fikri data, itu kita masukkan juga user Fikri data si Amazon datanya ini tadi. Terus kita baca datasetnya dan di run saja. Dan ini untuk output dari klasifikasinya dapat akurasi 0,64 dan lain-lainnya. Untuk clusteringnya juga masih memakai data yang sama, dan untuk outputnya silhouette skornya 0,99. Untuk clusterisasi di data ini cenderung lebih bagus daripada klasifikasi untuk data ini. Nah, untuk melihat apakah sudah berhasil itu bisa dilihat dari si Spark Job ini yang itu bisa pakai bisa pakai Spark Shell untuk menunjukkan IP yang bisa diakses gitu. Jadi nanti hasilnya seperti ini, ada 2 sleeve, eksekutor 0 sama eksekutor 1. Ini eksekutor drive added itu karena kita menginisialisasi Spark Session-nya. Makanya dia di-add di sini, baru kita run, dia bakal nge-add si sleeve 1 dan sleeve 2. Terus dia di sini nge-read CSV, terus nge-read CSV, dan seterusnya. Dan dia bakal jalan terus. Seperti itu sampai akhir. Dan ini adalah task-tasknya yang sudah komplit. Jadi karena IPNB-nya bisa, jadi task-nya juga bisa juga.
Nah, setelah itu kita lihat di master 8080, di sini ada running application. Nah, di sini kenapa saya memakai IPYNB, karena kita bisa eh, meng- meng- menginisialisasi kalau ada error itu di mana. Jadi tidak perlu repot-repot kita Spark Summit lagi seperti yang sudah saya buat nih, ada beberapa, ada 3. Itu saya pakai Spark Summit, tapi ada ada yang error gitu. Jadi kayak saya susah untuk melihatnya. Jadi saya memutuskan untuk pakai IPYNB karena lebih mudah mencari errornya. Untuk yang sebelumnya itu errornya ada di, kalau pakai Spark Summit itu errornya ada di ini, LR fit ini, dia itu masih ada nilai nulnya. Jadi saya menghapusnya dengan ini, is not null. Nah, seperti itu. Makanya bisa memakai IPNB. Nah, untuk hasilnya seperti ini tadi. Oke, guys. Sekarang kita coba. Nah, sekarang kita mencoba untuk si Spark Summit-nya, yaitu Spark Summit, masternya di master 7077 dengan deploy mode-nya client dengan number eksekutor 2 karena kita punya 2 sleeve. Nah, untuk CLO 3.2 ini itu menyesuaikan ke codingannya teman-teman yang ini. Ini codingan saya. Mungkin bentar saya bisa ganti menjadi review analisis dari file PY. Nah, jangan lupa di save. Nah, setelah di save, kita run Spark Summit-nya. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan apa yang dia lakukan, apa yang Spark Summit itu lakukan per detiknya. Tinggal tunggu saja. Nah, di sini sudah mulai di-execute. Jadi ada eksekutor 0 dan 1 ini slave. Dan dia sekarang lagi membaca CSV-nya karena datanya besar gitu. Jadi dia sedang membaca. Nih, itu. Sekarang mengkolek dari string index-nya. Nah, bisa dilihat dia active job-nya 1, complete jobs-nya 6, dengan masih waktu 1,6 menit. Dan di sini juga bisa kita lihat untuk running application-nya. Jadi ini yang kita baru buat tadi, reviews analysis file PY, dan ini yang tadi di IPNB. Dia kita kecil, karena IPNB itu tidak bisa memfinishkan si Spark ini sendiri. Jadi kalau pakai Spark Summit, dia bisa finish sendiri seperti ini. Kita tunggu saja sampai dia selesai. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini, dia mulai mengambil si K-means, itu artinya sudah ada di akhir runningnya. Jadi kita bisa tunggu saja dia nge-running sampai selesai. Karena prosesnya sedikit panjang dengan data yang lumayan besar, jadi agak sedikit lama ya. Jadi persilakan untuk sabar.
Oke, sepertinya aplikasinya sudah selesai di run dan ini tidak bisa connect karena dia sudah selesai. Nah, ini untuk yang tadi running application. Sekarang jadi di sini. Jadi waktu ngerunnya cuma 5,8 menit dengan dia Sleeve 1 dan Sleeve 2-nya 6 core dengan memorinya 1 GB. Bisa kita lihat. Cuman di sini anehnya saat programnya berhenti si master 4041 ini tidak bisa dibuka lagi. Jadi kita tidak bisa men-tracking gimana dia ngerannya lagi. Kalau dari IPNB tadi, karena dia kalau dari IPNB tadi karena dia nggak bisa berhenti sendiri, yang berhentinya harus kita kill, makanya dia tetap bisa tadi. Nah, kalau si yang file PY kita pakai Spark Summit, itu dia berhenti sendiri dan si localhost 4041-nya tidak bisa dibuka lagi. Nah, untuk outputnya sendiri, sebenarnya outputnya di sini tuh agak susah dilihat karena dia outputnya tersembunyi di beberapa tempat gitu. Jadi kayak ini cluster center ini output untuk si ini cluster center yang terakhir. Terus bisa dicari ke atas lagi. Jadi agak susah sih nyarinya. Jadi saya lebih prefer untuk memakai file IPNB saja. Toh hasilnya juga sama dan dia bisa ngeload si master 4041-nya seperti itu. Dan untuk hasilnya juga seperti ini. Tapi karena yang disuruh adalah PySpark Summit, jadi saya akan mencoba PySpark Summit juga. Dan sudah dilihat tadi itu berhasil dan seperti ini. Dan ini adalah salah satu print-printannya. Untuk yang lainnya saya tidak bisa mencarinya karena sedikit susah untuk mencarinya. Jadi saya tunjukin satu aja. Yang ini, cluster center. Dan dia hasilnya bakal sama karena programnya sama. Jadi itu hasil implementasi saya dari IPNB maupun file PY. Kalau untuk IPNB kita ngeran sendiri dari Jupyter Notebook dan file PY itu kita ngerannya pakai PySpark Summit. Mungkin untuk selanjutnya bisa ditutup oleh teman saya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok 3 yang dapat disampaikan terkait penugasan dari asesmen CLO 3.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.